Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Nah, di video kali ini saya ingin membahas satu request yang tadi saya sudah sebutkan ya. Tadi saya sudah bahas ISSP hari ini dan sekarang BGTG ya. Ini yang request sudah memiliki sahamnya. Saya nggak ngerti di harga berapa, karena saya juga nggak tanya. Kemudian untuk LPPF tadi saya juga sudah sebutkan, ini masih relevan. Saya sudah bahas, silakan di search saja. Ya, di search aja LPPA, analisa saham LPPF naik level ya. Untuk PJAA juga ini PJAA mestinya bukan PJJA, kemungkinan PJAA. Jadi ini baru watchlist. Saya juga sudah pernah bahas videonya PJAA dan saya rasa masih relevan karena baru 1 bulan yang lalu saya rilis ya. Jadi silakan di search aja analisa saham PJAA naik level. Oke, sekarang saya akan bahas BGTG ya. Untuk ISSP sudah saya buat videonya, tinggal ditunggu aja. Oke, BGTG ini adalah Bank Ganesha ya. Hari ini tanggal 25 November malam. Kemarin tanggal 24 harganya naik 6,41%, jadi lumayan. Ya, ini untuk kinerja harga sahamnya kalau kita cek ini memang 3 tahun yang lalu profit ada negatifnya, ada profitnya negatif, dan ada profitnya lagi. Jadi overall masih banyak yang floating profit ya kalau kita lihat di sini. Ya, untuk year to date sendiri tahun 2023 sedang negatif 4,6%. Harga tertingginya tahun terakhir pernah di 106 dan terendahnya pernah mencapai 60. Nah, nanti kita akan bahas BGTG ini dari 4 analisa. Kita cek dari analisa fundamentalnya, kemudian kinerjanya secara umum ya, seperti apa, kemudian dari seasonality, ini saham kebiasaannya naik di bulan apa saja, kebiasaan turunnya di bulan apa saja, kemudian dari bandarmologi, bagaimana peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan November ini seperti apa. Kemudian terakhir nanti kita akan cek di analisa teknikal ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya, berdasarkan dari rangkuman analisa fundamental, seasonality, dan bandarmologi, dan tentu saja di teknikalnya itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita akan cek nanti seperti apa. Oke, kita akan mulai dulu dari company background ya. Jadi PT Bank Ganesha ini situsnya namanya bankganesha.co.id. Dia bidang usahanya perbankan, sektor keuangan. Ini memang industrinya bank ya. Listing di bursa baru tahun 2016 ya. Dengan IPO price-nya 103 ya. Jadi kalau teman-teman beli pas IPO dan dipegang sampai saat ini ya masih floating minus lah ya, sisa 80,6%. Nah, ini profil perseroannya nggak banyak karena memang bank ya. Ini sudah beroperasi dari 92 ya, kemudian dapat status bank devisa sejak 95 ya. Kemudian tadi IPO di bursa, kemudian mulai meluncurkan layanan digital dengan namanya itu adalah Bangga gitu ya. Bangga atau Bank Ganesha mungkin ya singkatannya, dari sejak April 2018. Ya, kemudian tahun 2022 ini juga telah memenuhi ketentuan modal inti minimum 3 triliun ya untuk KPMI 1 melalui right issue ya teman-teman ya. Ini right issue ya benar ya, HPM HMET ya. Oke, ini adalah pendapatan ya yang didapat, pendapatan bunganya ya pastinya kebanyakan memang dari modal kerja, investasi dengan konsumsi dari kredit ya. Kemudian ini ada efek-efek yang lainnya ya, pendapatan bunganya. Kemudian kita cek dari kinerjanya. Kalau kita lihat dari pendapatannya ini jangka panjang naik ya, naik terus. Kemudian laba kotornya juga naik. Laba usahanya ini fluktuatif teman-teman ya, fluktuatif, namun ya cenderung naik lah dari 2013. Laba bersihnya juga sama ya. Kemudian kita cek secara struktur pendapatannya. Kalau di sini memang di tahun 2022 ini cukup besar ya penurunannya, beban pokok penjualnya di 29,5% ya. Jadi ini membaiknya di tahun 2022. Kemudian laba bersihnya ini juga kembali di seperti tahun 2017 ya, setelah ini turun ya, sekarang sudah kembali double digit teman-teman ya. Kalau kita lihat di performance di
kuartal 3 2023 ini juga masih mengalami kenaikan pendapatan bunga sebesar 39,5%. Kemudian laba bersihnya yang menarik adalah naik hampir 2 kali lipat ya, dari 33 miliar menjadi 65 miliar. Ya, ini disebabkan karena memang pendapatannya naik ya, pendapatan bunganya naik ya, beban naiknya 39,5%, namun beban pokok penjualannya hanya naik 3,9% ya. Jadi laba kotornya naik 55,2, beban usahanya juga ini naiknya cuma 47% ya. Jadi ini laba usahanya naiknya cukup signifikan di sini. Kalau kita bandingkan ya secara struktur pendapatan di akhir tahun 2022 terhadap tahun 2023 sampai kuartal 3, ini beban pokok penjualannya turun ya secara persentase pendapatan. Beban usahanya naik tipis. Kemudian secara overall laba bersihnya nih naik ya, jadi 15,2% dari total pendapatan. Jadi memang naik. Jadi secara nominal naik ya. Kemudian secara persentase juga naik. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya? Pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya ada di 0,62 dan PE ratio-nya ada di 22,95. Kalau kita cek di tahun-tahun sebelumnya, ini PBV-nya ya memang rata-rata ya segini ya teman-teman ya. Memang pernah sampai di atas 1, namun ini kembali lagi ya di bawah 1, rata-rata memang di bawah 1. Untuk PE ratio-nya juga tinggi sekali ya, anomali, namun ini sudah 22,95. Untuk ROE-nya sendiri kecil, hanya 2,45% dan kita bayarnya di 0,62, jadi earning yield-nya tetap masih kecil ya, karena memang ROE-nya kecil sekali, 3,94%. Jadi kalau kita hitung ya, sebagaimana nilai wajarnya, nilai wajar ini saya sudah tampilkan di link deskripsi ya, kalau teman-teman pengen tahu cara hitungnya. Ketemu untuk harga wajarnya ada di Rp21,8 sampai Rp32,7 dan harganya saat ini adalah 83. Jadi secara valuasi ya, valuasi earning yield itu harga saat ini tuh kemahalan 154 sampai 280%. Ya, jadi 1,5 sampai 2,8 kali lah ya dari harga wajarnya. Jadi ini masih over value ya teman-teman ya. Namun sekali lagi ya, over value tidak berarti harga sahamnya nggak bisa naik lagi ya. Itu beda lagi ya teman-teman ya, pergerakan harga saham dengan valuasi. Oke, untuk dividen ini belum pernah bagi dividen teman-teman ya. Kalau kita lihat EPS-nya juga mulai naik ya dari tahun 2020 0,124 ya untuk annualize-nya. Nah, untuk bank ini ada rasio keuangan khusus untuk bank ya. Kalau kita lihat di sini ada 12, ini standarnya. Untuk satu modal sendiri itu sebenarnya cukup bagus ya. Yang sebelumnya 63,04 sekarang jadi 113,53%. Jadi naiknya cukup signifikan. Bahkan ini ya kayak modal sendiri semua nih, sudah di atas 100% gitu ya teman-teman ya. Jauh dari standar. Ya, untuk aset bermasalahnya di sini turun ya, bagus, turun dari tahun sebelumnya. Ini masih Juni ya teman-teman ya. Untuk yang update kuartal 3 belum ada. Ya, jadi masih Juni, jadi paling tidak ini ada gambaran dulu. Ya, ini turun ya, namun masih di bawah 2%, jadi masih bagus. Untuk CKPE-nya ini di atas NPL gross ya, di Juni 2023 sudah di atas NPL gross ya, yang sebelumnya itu di bawah ya. Jadi ini sudah mulai ada perbaikan dari CKPE-nya atau NPL gross-nya yang tentu saja turun sangat jauh teman-teman ya, dari 5% jadi 1,75. NPL netnya juga bagus, ini teman-teman ya, kecil sekali ya, di bawah 1%, bahkan hampir 0. Ya, untuk ROA-nya sayangnya masih kecil dan ROE-nya juga masih kecil ya, ROA-nya di bawah 1% dan ROE-nya jauh sekali ya, minimalkan 10% standar di tempat saya. Namun ini hanya baru 2%, yang sebelumnya hanya 0,3, makanya ini memang valuasinya masih mahal ya. Kemudian BOPO-nya ya, BOPO ini sudah mulai oke, sudah turun dari 95, sekarang sudah mulai 86 meskipun masih di atas 80. Ya, jadi masih ada PR untuk menurunkan BOPO ini beban operasional ya, menjadi kisaran standar lah minimal ya 70 sampai 80. Untuk CIR ini udah masuk kategori standar ya, yang dulunya di atas 50%, sekarang sudah masuk 40 sampai 50, jadi sudah masuk range wajar.
Untuk LDR-nya ini juga dulu kecil sekali ya. Sekarang sudah mulai di atas di range standarnya. Oke ya, jadi secara overall memang ada beberapa yang kurang ya, namun ini kurangnya bukan karena NPL-nya ya, NPL-nya secara overall oke, kurangnya memang ada di ROE saja ya, ROE. Jadi ROE-nya masih terlalu kecil, kemudian beban operasionalnya masih harus ditekan lagi ya, namun secara CKPN, NPL ini sudah oke ya, aset bermasalahnya sudah oke. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat ya, ini hanya berpotensi naik di bulan Januari dan Juli ya, meskipun di bulan November ini sudah naik 15,28%. Ya, tahun 2023 ini masih minus 4,6%, jadi kemungkinan kalau mau naik lagi bisa ditutup positif ya di tahun 2023. Namun secara seasonality ini memang berpotensi naiknya cukup bagus di bulan Juli ya. Bulan Juli ya, bahkan ini pernah 1 bulan Baker, ini 1 bulan Baker ya, dan 1 tahun di 2021 ini multi Baker ya, 228%. Oke, untuk peta kepemilikan sahamnya kalau kita lihat ini ada di PT Equity Development Investment, Equity Global International ya, UOB Kay Hian. Masyarakat ada 35% ya, atau sekitar 8,5 miliar. Dari 8,5 miliar ini 2,5 miliarnya di bulan Oktober 2023 ada dipegang investor retail lokal. Nah, kalau kita lihat jumlah holdernya ya, ini semakin lama semakin turun. Ya, turun 2007 ya, rata-rata lembar sahamnya juga turun sehingga dan kalau kita lihat ya, ini penurunan ini ternyata membuat average-nya naik dan value holdernya juga naik tipis ya, Rp466.000. Jadi yang keluar itu adalah yang ini value per holdernya ini kan kisaran cuma 9,6 juta ya. Jadi yang keluar tuh ya yang pegang di bawah 9 juta. Ya mungkin ya 1 juta, 2 juta gitu ya, 300.000, mungkin di bawah 1 juta ini pada exit ya sebanyak 2.781, sehingga yang di atas rata-rata, jadi yang pegang di atas 9 juta, 10 juta, di atas 11 juta ini bertahan. Ya, yang keluar tuh yang kecil-kecil ya. Mungkin karena cut loss-nya nilainya nggak terlalu banyak misalnya turun ya. Saya nggak ngerti posisinya turun atau naik pada saat jual. Oke, untuk partisipasi investor asing di sini juga sangat kecil, jadi pergerakan investor asing bisa diabaikan saja. Oke, ini adalah peta kepemilikan secara lebih detail ya Bank Ganesha. Dari total 23,9 lembar saham, ini yang scriptless ya di Oktober 2022 hanya 30,6%. Kemudian ada right issue tadi ya. Ada right issue di sini. Menjadi floatingnya atau yang scriptless itu ada 63,6%, jadi naik ya. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya hampir nggak ada pergerakan ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ya pada saat right issue itu yang nebus ya perusahaan sendiri, perusahaan lokal dan perusahaan asing ya. Oh, ini malah turun ya, perusahaan asing malah turun di sini ya pada saat right issue. Jadi yang pada saat right issue yang naik itu hanya lokal corporate teman-teman ya, hanya lokal corporate yang lainnya cenderung tidak menebus right issue-nya ya. Oke, secara overall ya ini tetap ada akumulasi ya teman-teman ya. So, overall tetap ada akumulasi meskipun tidak terlalu terlihat ya. Kalau kita lihat yang melakukan akumulasi adalah foreign CP ya, di akhir-akhir ini naik ya. Cuma ini aja teman-teman ya. Kemudian untuk di bulan November ini ya, kalau kita lihat secara grafiknya ini naik ya, jadi kenaikan ini ada akumulasi. Namun kalau kita lihat di banda detektor ternyata ini normal distribusi, dan kalau kita lihat di broker summary ya, ini ya lebih cenderung distribusi ya teman-teman ya, lebih cenderung ke distribusi meskipun ini grafiknya naik ya, lebih cenderung ada distribusi di sini. Kemudian kita cek ya, ini secara lebih detail di analisa teknikal ya. Jadi ini kemarin adalah downtrend, ini turun sahamnya, harga sahamnya turun
Ya, ini jauh sekali ya, gap antara MA200 dan MA50-nya jauh. Kemudian begitu ada kenaikan ini, itu mulai ngangkat ya, MA50-nya mulai ngangkat ke atas ya, dan ini mulai bersilangan. Kemudian namun ini bersilangan lagi ke bawah. Nah, kita cek teman-teman ya, ini ada dua momen di mana volumenya sangat tinggi. Ya, ini saya akan highlight. Volumenya sangat tinggi, kemudian habis itu dia mulai melandai turun ya, jadi ada breakout, kemudian dia mulai melandai turun, dan ini breakout lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, kita akan lihat ya, pada saat ini dan ini, itu ada apa yang terjadi. Jadi pada saat breakout seperti ini, ternyata di sini terdeteksi normal akumulasi, atau bahkan top buahnya hanya small akumulasi ya teman-teman ya. Ya, jadi kemungkinan ini memang di markup ya, namun terjadi akumulasi, ada beberapa retail yang jual. Kemudian setelah di situ, di sini turun, malah ini big accumulation teman-teman ya. Kalau kita lihat volumenya bahkan jauh lebih besar di sini ya, sejak ini ya, karena memang lebih panjang, namun volumenya lebih besar ya. Ini kan kecil ya volumenya, karena memang pendek harinya ya. Nah, di sini ternyata penurunan ini tidak terjadi distribusi, namun malah terjadi akumulasi. Dan ini terjadi lagi breakout ya. Jadi ini break 3 resisten sekaligus teman-teman ya. Resisten ini, resisten turun. Ya, kemudian ada MA50, kemudian ada MA200 yang langsung satu kali di break dalam waktu 3 hari. Ya, di sini volumenya juga ikut naik tipis ya, tidak setinggi ini ya. Namun ini volumenya juga mulai naik. Ya, meskipun likuiditasnya masih kecil ya, hanya 941 juta per hari. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ini teman-teman ya? Kalau melihat pergerakan ini ya, kemungkinan sih dia akan turun lagi, kemungkinan akan berubah menjadi uptrend ya teman-teman ya. Ini ada potensi memang naik ke uptrend ya. Dia akan turun lagi ke sini ya. Kemungkinan dia akan uptrend, namun saya nggak ngerti uptrendnya sampai kapan. Mungkin sampai ya mentok 106 ini lagi ya teman-teman ya. Setelah itu nanti kita lihat lagi ya seperti apa ya. Prediksi saya sih dia akan kembali ke harga 106 dan kemungkinan bisa breakout ya. Namun nanti kita lihat ya apakah setelah ada breakout ini itu ada fase distribusi lanjutan atau malah ada fase akumulasi lanjutan atau malah terjadi distribusi. Ya, jadi untuk sementara saya memprediksinya atau menyimpulkan dari beberapa analisa tadi ini memang naik ya, apalagi tadi secara fundamental memang sedang naik ya secara kinerjanya, meskipun kalau dilihat secara valuasi ya tetap aja masih mahal ya, meskipun kinerjanya naik. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Untuk fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya 10 tahun, kinerja jangka pendeknya juga naik. Valuasinya masih mahal ya, meskipun kinerjanya naik, belum menyusul valuasi yang mahal. Belum pernah membagikan dividen. Kemudian untuk seasonality tadi potensi naiknya ada di bulan Januari dan bulan Juli saja. Untuk bandarmologi dari Oktober ke Oktober tadi sedang terlihat ada akumulasi. Ya, kemudian 1 sampai 24 November kalau kita lihat ada distribusi ya. Dari 2 dari 3 tadi mengindikasikan ada distribusi. Hanya satu yang mengindikasikan akumulasi. Dan secara teknikal ini sedang breakout 3 resisten, jadi memang ada potensi untuk sahamnya menjadi uptrend. Terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BGTG. Ya, ini hanya request salah satu dari teman-teman sendiri. Saya tidak memiliki saham BGTG dan saya belum ada niat ya untuk membeli saham BGTG juga. Analisa ini saya buat hanya kepentingan request, hanya kepentingan konten aja di YouTube teman-teman ya, untuk membantu teman-teman yang minta dibantu analisa. Oke, sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli saham BGTG. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham BGTG. Sampai di sini dulu video analisa saham BGTG ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.